Coba kamu hafal nilai trigonometri sin, cos, tan. Baik, Pak. Jadi sin 0 itu 0, 30 setengah, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 91, 120 setengah akar 3, 105. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hermawan dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan media pembelajaran yang akan membantu kalian dalam memahami materi tentang trigonometri. Trigonometri, apa itu trigonometri? Di awal video kita melihat seorang siswa bernama Yumi sedang kesusahan dalam menghafal materi fungsi serta nilai dari fungsi trigonometri. Maka dari itu, saya akan menjelaskan apa itu trigonometri, apa itu kuadran, dan apa itu sudut-sudut berelasi. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari tentang panjang dan suatu sudut dalam segitiga. Cabang ini muncul pada masa Helenistik, abad ketiga sebelum Masehi, dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Trigonometri itu memiliki 0 sampai 360 derajat dan dibagi ke dalam 4 kuadran. Maka dari itu, kuadran adalah daerah pada diagram Kartesius yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan sudut berelasi adalah perluasan ilmu dasar trigonometri tentang kesebangunan pada suatu segitiga yang memenuhi kuadran 1 atau dari 0 sampai 90 derajat di berbagai kuadran lainnya. Halo, nama saya Yusuf Prasetyo. Saya dari Prodi Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Islam Nusantara akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya Muhammad Ilham Hermawan sebelumnya. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas definisi dari trigonometri. Lalu, apa saja sih yang ada pada trigonometri? Pada trigonometri terdapat nilai sinus, kosinus, dan tangen. Apa itu? Sinus. Sinus atau yang sering disebut dengan sin adalah sisi depan dibagi sisi miringnya yang terdapat pada segitiga. Sinus memiliki 4 bagian dalam setiap kuadran. Pada bagian pertama atau kuadran pertama nilainya adalah positif, kuadran kedua adalah positif, kuadran ketiga adalah negatif, dan kuadran keempat adalah negatif. Seperti gambar ini. Kosinus atau yang sering disebut dengan cos adalah sisi samping dibagi sisi miring yang terdapat pada segitiga. Kosinus memiliki 4 bagian setiap kuadrannya. Pada bagian pertama memiliki nilai positif, kuadran kedua memiliki nilai negatif, kuadran ketiga memiliki nilai negatif, dan kuadran keempat memiliki nilai positif. Seperti gambar ini. Tangan atau yang sering disebut dengan tan adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping yang terdapat pada segitiga. Tangan memiliki 4 bagian pada setiap kuadrannya. Pada kuadran pertama memiliki nilai positif, kuadran kedua memiliki nilai negatif, kuadran ketiga memiliki nilai positif, kuadran keempat memiliki nilai negatif. Seperti gambar ini. Diawali oleh 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat,
270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat yang memiliki posisi dan nilai-nilai berbeda dari sin, cos, tan seperti gambar ini. Nah, susah kan jika harus menghafal satu persatu, baik itu sinus, kosinus maupun tangen, dan di berbagai kuadran dengan berbagai fungsi dan berbagai nilai yang berbeda. Nah, maka dari itu kami senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan menciptakan suatu media pembelajaran yang akan dan dapat membantu kalian dalam memahami materi tersebut. Maka dari itu kami menciptakan media pembelajaran yang kami beri nama MICART atau Trigonometry Card. MICART dapat membantu kalian dalam memahami materi trigonometri karena MICART didesain dengan semenarik mungkin dan digunakan dengan metode permainan kartu supaya kita belajar sambil bersenang-senang sehingga kita dapat memahami materi tersebut dan tidak membuat kita tertekan. Karena menggunakan metode permainan dalam belajar, MICART dapat menjadi alternatif dalam memahami dan menghafal materi trigonometri. Media pembelajaran MICART adalah media yang berupa kartu, di mana memiliki desain pada setiap ujungnya berupa fungsi serta nilai fungsi trigonometri. Hal ini dikarenakan karena MICART menggunakan sistem belajar serta bermain untuk menggunakannya, di mana dua orang atau lebih memberikan pertanyaan serta memberi jawaban kepada rekan bermainnya dan bisa saling mengingatkan satu sama lain. Penggunaan media ini adalah pada kartu MICART yang terdiri dari nilai sin, cos, dan tan serta memiliki nilai fungsinya dipilih lalu dibagikan kepada satu orang untuk memegang fungsi lalu satu orang untuk memegang nilai fungsi. Hal ini dilakukan untuk setiap peserta bisa memberikan pertanyaan serta jawaban kepada rekan mereka. Pertama, saat kartu sudah dipilih, lalu dibagikan kepada setiap pemain. Kartu tersebut diacak, lalu mengambil 5 kartu yang telah diacak tersebut. Lalu, setiap peserta saling memberikan pertanyaan satu sama lain secara bergiliran. Penggunaan media pembelajaran ini terkesan sangat mudah dan sangat simpel, di mana setiap pemain bisa bermain di mana saja, di tempat apa saja. Aturan yang diterapkan pun bisa dengan mudah dipahami. Yang pertama, setiap pemain bisa memegang 5 kartu pada awal permainan dan saling memberi pertanyaan dan harus memberi jawaban. Tapi di mana saat pemain tidak bisa menemukan jawaban yang tersedia pada kartu tersebut, maka pemain itu harus mengambil kembali kartu yang telah disediakan setelah diacak pada awal permainan. Lalu, untuk mengetahui siapa yang menang dan tidak, bisa dilihat dari posisi kartu yang sudah habis. Permainan terkesan seperti kartu remi, namun yang membedakannya itu dikarenakan menggunakan nilai trigonometri serta fungsinya untuk saling mencocokkan satu sama lain. Dan permainan ini bisa dikembangkan dari bentuk aturan atau permainannya tergantung bagaimana orang yang memainkannya dan menggunakan kesepakatannya. Nah, itu adalah media pembelajaran MICART, di mana media pembelajaran ini bisa digunakan oleh guru untuk memberi materi kepada siswanya atau mengetes kepada siswanya, atau oleh siswa untuk memainkannya dan membantu dalam mengingat materi mengenai sudut dan nilai fungsi trigonometri. Dan kami berharap media pembelajaran MICART ini adalah bisa menjadi solusi untuk membantu siswa-siswa agar bisa mudah memahami dan mengerti mengenai sudut-sudut istimewa trigonometri. Jadi begitu ya. Oke, sekarang saya akan coba supaya saya bisa paham.
Nah, sekian video mengenai media pembelajaran MiCap. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. jangan lupa di-share ya kepada teman-teman supaya kita bisa memahami dan mempermudah menghafal mengenai trigonometri.